Coba kalian perhatikan dua instrumen musik berikut ini. Hayyul hadi bi ajmal dikra saluma na ya mudha fa huwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالت ما في سنين ما شافت مثل عين عسى فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أروح والقاء أضوى بندى طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه Kira-kira lebih enakan yang mana ya? Assalamualaikum sahabat Smart, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat ya. Sebelumnya kalian sudah mendengarkan instrumen kedua tadi kan? Lebih asikan yang mana ya? Lebih asikan yang ini kan? Ya, karena banyak sekali alat musik yang kita dengarkan kali ini sehingga lebih enak untuk dinikmati dan juga didengarkan. Begitu pula kehidupan kita khususnya di Indonesia. Coba kamu bayangkan jika di Indonesia ini suku, agama, ras, budaya dan semuanya itu sama. Seandainya semua orang itu dari suku Jawa, pasti deh kita tidak bisa menikmati enaknya nasi Padang dan gurihnya empek-empek Palembang. Untuk memahami kerukunan yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi ras, suku, dan budaya, kerukunan dibagi menjadi 4 yang bisa sahabat Smart aplikasikan.
Kakak jelaskan 4 kerukunan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama yaitu adalah tasamuh, adalah toleransi. Yang pertama, toleransi atau tasamuh. Toleransi atau tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama. Maksud dari tasamuh di sini adalah saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan adalah saling menghormati orang lain, saling menghargai pendapat orang lain. Itulah yang dimaksudkan ke dalam sikap kerukunan tasamuh atau yang disebut dengan toleransi. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh manusia tidak bisa menolaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Tasamuh yang ditawarkan oleh Islam tidaklah sangat berbelit-belit. Dalam artian yang dimaksudkan di sini adalah Islam mengajarkan kepada umatnya saling menghargai, menghormati, dan juga saling merangkul antara suku, budaya, dan ras yang ada di Indonesia ini. Sebagai bukti, tasamuh yang diajarkan oleh ajaran Islam kepada umatnya yaitu tidak lain adalah menjauhi larangannya dan juga mematuhi segala peraturannya yang ada. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah pun menjawab, Al-Hanafiyah As-Samah, yaitu agama yang lurus yang penuh dengan toleransi. Itulah agama Islam. Syekh Yusuf Hardawi menjelaskan ada 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. 2. Perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. 3. Allah Maha membuat perhitungan, jadi tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. 4. Keyakinan akan perintah Allah untuk membuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Nah, setelah kita mengetahui akan pentingnya sikap tasamuh dan juga toleransi, maka kewajiban kita sebagai umat Islam harus saling toleransi dan juga saling menghargai, saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Pengertian moderat atau tawasud. Moderat atau tawasud adalah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau ucapan yang ekstrim dan lebih memilih sikap yang berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat manusia, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong kanan atau condong kiri. Hal ini membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan mendidih. Dalam Islam, tawasud dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga adalah syariat.
tiga dimensi tawasud ini adalah, yang pertama adalah dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ada setidaknya dua persoalan, yaitu yang pertama adalah ketuhanan antara ateisme, yaitu yang mengingkari adanya Tuhan, dan polyteisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan, serta monoteisme yaitu paham yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu antara manusia di antara jabr dan ikhtiar. Yang kedua adalah dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Yang ketiga adalah dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan juga kolektif secara bersama-sama. Nah, setelah kita mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasud atau moderat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu: 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari kakak yang berkaitan tentang kerukunan. Kakak berharap kalian semua, para sahabat smart, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.